السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berangkat dari Mekah, beliau mengangkat Hazrat Utab bin Usaid sebagai Amir Mekah. Beliau adalah Amir pertama Mekah yang diangkat. Pada saat itu usia Hazrat Utab sekitar 20 tahun. Hazrat Mu'az bin Jabal diberi tanggung jawab untuk mengajarkan agama kepada penduduk Mekah. Adapun Hazrat Utab, nama ayahnya adalah Usaid bin Abul Is bin Umayyah. Keduanya, yakni ayah dan anak, adalah tokoh terkemuka dari suku Quraisy yang sebelumnya merupakan penentang keras Islam. Nama ibunya adalah Zainab. Ayah Hazrat Utab telah wafat sebelum Fatah Mekah. Kebencian serta jauhnya Utab kepada Islam adalah sedemikian rupa sehingga pada hari Fatah Mekah, ketika Hazrat Bilal mengumandangkan azan di Ka'bah, Utab berkata kepada temannya, "Syukur, Alhamdulillah, ayahku telah meninggal dunia sebelum mendengar azan ini." Bagaimanapun, Utab setelah itu juga menerima Islam pada hari Fatah Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat dalam mimpi bahwa ayahnya, yakni Usaid bin Abul Is, ada dalam keadaan Islam dan sebagai amir di Mekah. Dia meninggal dalam keadaan kafir, sehingga takwil mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terwujud dalam sosok putranya, Hazrat Utab. Menurut satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dalam mimpi bahwa Utab datang ke pintu surga dan mengetuk pintu dengan keras. Akhirnya pintu dibuka dan dia masuk ke dalamnya. Menurut riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ayah Utab, yaitu Usaid yang adalah kafir dan wafat dalam keadaan kufur, ada di dalam surga. Lalu saya berpikir, bagaimana Usaid bisa masuk surga?" Pada hari Fatah Mekah, ketika Utab bin Usaid muncul di hadapan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah melihat dia di surga. Bawalah dia ke hadapanku." Ia pun lalu dibawa ke hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengangkatnya sebagai Amir Mekah dan bersabda, "Wahai Utab, apakah kamu tahu atas siapa aku mengangkatmu sebagai Amir? Aku mengangkatmu sebagai Amir atas Ahlullah, yaitu penghuni rumah Allah. Oleh karena itu, berlakulah baik kepada mereka." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal ini 3 kali. Hazrat Utab tetap menjadi amil atas Mekah hingga wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut satu riwayat, Hazrat Utab juga menjadi amil Mekah pada masa Hazrat Abu Bakar dan ia wafat di hari yang sama ketika Hazrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wafat. Namun menurut satu riwayat, beliau tetap hidup hingga masa khilafat Hazrat Umar.
Mengenai keberangkatan dari Mekah menuju Hunain tertera, beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk Ghazwah Hunain pada tanggal 6 Syawal hari Sabtu dan tiba di tempat Hunain pada tanggal 10 Syawal. Menurut Ibnu Katsir, keberangkatan terjadi pada tanggal 5 Syawal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Hunain, 2 orang dari antara istri suci Rasul, yaitu Hazrat Ummu Salamah dan Hazrat Zainab, ikut bersama beliau. Menurut beberapa riwayat, Hazrat Ummu Salamah dan Hazrat Maimunah yang ikut bersama, tetapi menurut riwayat-riwayat yang dapat dipercaya, Hazrat Ummu Salamah dan Hazrat Zainab yang ikut bersama beliau. Mengenai jumlah kaum muslimin, tertera bahwa dalam Ghazwah Hunain, meskipun jumlah pasukan Islam lebih sedikit dibandingkan lawan, namun jumlahnya lebih banyak dibandingkan semua ghazwah-ghazwah sebelumnya hingga saat ini. Tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga dari segi persenjataan. Para imam dan sejarawan ghazwah Nabi telah menulis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama 12.000 kaum muslimin. 10.000 sahabat yang datang dari Madinah untuk Fatah Mekah ikut bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari penduduk Mekah, ada 2.000 orang yang bergerak bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ada yang menyebutkan jumlah 14.000 juga, tetapi kebanyakan riwayat yang didapat adalah jumlah 12.000. Ada 2.000 muslim baru dari Mekah yang ikut bergabung. Mereka yang menyebutkan jumlah 14.000 menyebutkan bahwa yang datang dari Madinah adalah 12.000 bukan 10.000. Tetapi yang bergabung dari Mekah tetap 2.000 yang disebutkan. Di jalan menuju Hunain terdapat sebatang pohon bidara besar bernama Zat Anwat yang sangat dihormati oleh kaum musyrikin. Dan sebagai pertanda kemenangan, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di atasnya dan juga melakukan itikaf di sana serta menunjukkan keyakinan dan penghormatan yang besar. Ketika kafilah melewati dekat pohon tersebut, beberapa muslim baru dari Mekah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menetapkan untuk mereka juga sebuah pohon yang serupa seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu Akbar, kalian telah mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan kaum Musa kepada Hazrat Musa, yakni, Ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun." Wahai Musa, buatkanlah untuk kami juga sesembahan seperti sesembahan mereka. Beliau Nabi Musa menjawab, "Sesungguhnya kalian adalah kaum yang sangat jahil." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian juga pasti akan mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu. Kalian sedang melakukan perbuatan yang sama seperti mereka." Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk perang Hunain ada 2.000 pemuda muslim baru yang juga ikut bergabung, yang di dalam hati mereka Islam dan iman belum tertanam dengan kuat, dan kemahiran berperang juga tidaklah istimewa. Bahkan untuk persenjataan pun, mereka tidak melakukan persiapan yang khusus. Dan mereka inilah orang-orang yang menyebabkan kepanikan di Hunain, yang menjadi sebab kegelisahan sementara dan kemunduran. Demikian pula dari Mekah, ada beberapa orang yang bukan muslim yang juga berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian berkuda dan sebagian berjalan kaki. Bahkan perempuan-perempuan pun ikut bersama. Mereka hanya ikut untuk melihat bagaimana hasil perang. Dan jika kaum muslimin memperoleh kemenangan, maka akan mendapat harta rampasan perang dan mereka tidak peduli apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat mendapat kesusahan atau kesulitan. Sebagian dari mereka bergabung semata-mata sebagai penonton. Dan di antara mereka ada juga kaum musyrikin yang bergabung dalam keadaan masih musyrik.
Jumlah kaum musyrikin tersebut disebutkan sekitar 80 orang. Karena itu, sebagian penulis sejarah Nabi juga menyatakan bahwa ini adalah perang pertama di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan dari kaum musyrikin juga. Padahal sebelum itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengikut sertakan seorang musyrik pun dalam perang, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna la nasta'inu minal musyrik. Kami tidak meminta bantuan dari kaum musyrikin. Menurut mereka, yakni penulis sejarah Nabi, dalam perang Hunain beliau untuk pertama kalinya juga mengikut sertakan kaum musyrikin. Namun yang benar adalah bahwa beliau tidak meminta bantuan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar, beliau juga menolak menerima bantuan seorang musyrik. Padahal saat itu sangat membutuhkan bantuan meskipun satu orang. Adapun sekarang kaum muslim sudah begitu banyak jumlahnya, sehingga menurut Al-Quran, jumlah mereka yang banyak itu telah membuat mereka terjebak dalam kesombongan. Lantas, mengapa pula sekarang perlu bantuan segelintir kaum musyrikin? Oleh karena itu, Rasulullah SAW sama sekali tidak menyertakan seorang musyrik pun dan tidak pula meminta kepada seorang musyrik pun untuk ikut serta dalam perang, melainkan dari rincian-rincian yang terdapat dalam kitab-kitab sejarah Nabi, menjadi jelas bahwa banyak orang dari Mekah yang dengan sendirinya bergabung dalam pasukan dengan tujuan hanya untuk menyaksikan perang. Dan karena tamak akan harta ganimah perang, dan anggapan mereka hanyalah, kaum muslimin pasti akan menang, mari kita saksikan apa yang terjadi, dan kita bawa pulang harta rampasan perang. Ya, ada juga beberapa kaum musyrikin yang berniat jahat. Di antara mereka yang bergabung adalah orang yang tidak bisa melupakan kehinaan dan penyesalan atas penaklukan Mekah. Dan sebagaimana orang-orang seperti itu telah melakukan upaya yang gagal untuk membunuh Rasulullah SAW di Mekah, mereka juga datang ke sini dengan harapan, jika musuh tidak bisa membunuh, maka barangkali kami akan mendapat kesempatan untuk membalas dendam, dan dengan membunuh Nabi SAW, nauzubillah, ini dapat membalaskan dendam dan akan menenangkan hati. Bagaimanapun juga, pasukan sebanyak 12.000 orang berangkat dari Mekah, dan setelah perjalanan 3 hari, dan menurut sebagian pendapat setelah perjalanan 5 hari, mereka tiba di lembah Hunain. Di sepanjang perjalanan, setiap kali ada perisai atau pedang atau barang milik para sahabat yang terjatuh, Abu Sufyan bin Harb berkata kepada Rasulullah SAW, "Barang-barang ini serahkan saja kepadaku. Aku akan mengambilnya hingga untanya penuh dengan barang-barang." Hazrat Sahal bin Hanzalah menuturkan, "Saya sedang berjalan bersama Rasulullah SAW pada hari Hunain. Kami melakukan perjalanan yang sangat panjang hingga sore hari tiba. Maka saya pun ikut serta dalam solat bersama Rasulullah SAW. Saat itu, seorang penunggang kuda datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya telah pergi mendahului Anda hingga naik ke gunung ini dan itu. Lalu saya melihat bahwa orang-orang Hawazin telah berkumpul dengan membawa perempuan-perempuan mereka, unta-unta mereka, kambing-kambing mereka, dan hewan-hewan mereka.' Maka Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, 'Besok insya Allah ini akan menjadi harta ganimah kaum muslimin.' Kemudian beliau bersabda, 'Siapa yang akan berjaga untuk kita malam ini?' Anas bin Abi Marsyad berkata, 'Saya akan berjaga, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Kalau begitu berkendaralah.' Dia pun naik ke kudanya dan datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, 'Pergilah ke lembah ini.' Ini bukan perintah untuk menjaga beliau SAW, tetapi beliau telah bersabda untuk mengumpulkan berita dari daerah-daerah sekitar untuk mengawasi itu. Bersabda, 'Lalu naiklah ke bagian yang tinggi, dan jangan sampai kita tertipu pada malam hari karena Anda, yakni jangan sampai Anda lengah dan musuh menipu.' Ketika pagi tiba, Rasulullah SAW keluar menuju tempat solat. Beliau melaksanakan 2 rakaat sunnah fajar. Kemudian takbir dikumandangkan untuk solat dan Rasulullah SAW mulai memimpin solat. Kiblat beliau menghadap ke arah lembah.
Ketika beliau telah selesai melaksanakan solat dan mengucapkan salam, beliau bersabda, "Bergembiralah, kalian mendapat kabar gembira bahwa penunggang kuda kalian telah datang, yakni orang yang telah ditugaskan sebelumnya itu." Para sahabat berkata, "Kami mulai memandang ke arah lembah di antara pepohonan hingga ia datang dan berdiri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengucapkan salam dan berkata, 'Saya terus berjalan hingga naik ke tempat yang tinggi di lembah tersebut sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan saya untuk pergi ke sana.' Ketika pagi tiba, saya naik ke kedua lembah tersebut. Saya melihat sekeliling tetapi tidak tampak seorang pun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Apakah kamu turun pada malam hari?' Ia menjawab, 'Tidak, kecuali untuk solat atau untuk buang hajat.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, 'Surga telah menjadi wajib bagimu. Kamu telah melaksanakan tugas dengan baik.' Lalu disebutkan tentang mata-mata orang musyrik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiba di Hunain pada waktu Isya hari Selasa tanggal 10 Syawal. Malik bin Auf telah mengirim 3 orang dari Hawazin sebagai mata-mata agar mereka berkeliling di tengah pasukan Muslim dan mengambil informasi serta melaporkan seluruh rincian keadaan ketika kembali. Tetapi ketika ketiganya kembali, mereka dalam keadaan kehilangan akal. Malik bertanya, 'Celakalah kalian, ada apa dengan kalian?' Mereka yakni mata-mata Hawazin menjawab, 'Kami telah melihat orang-orang berkulit putih di atas kuda. Demi Tuhan, jika terjadi perang, kami tidak akan mampu menguasai keadaan ini. Demi Tuhan, kami tidak dapat berperang melawan penduduk bumi. Maka bagaimana kami akan berperang melawan penduduk langit? Jika kamu mau mendengarkan nasihat kami, maka pulanglah bersama kaummu. Jika orang-orang melihat apa yang telah kami lihat, maka mereka akan mengalami kesulitan yang sama seperti yang kami alami.' Ia berkata, 'Celakalah kalian. Kalian adalah yang paling pengecut di antara seluruh pasukan.' Ia menyembunyikannya karena takut berita ini akan tersebar ke seluruh pasukan. 'Kalian tidak boleh keluar,' dan berkata, 'Beritahu aku tentang orang yang berani.' Mereka semua yang ada di sana sepakat tentang seorang laki-laki bahwa ia sangat berani. Kemudian orang yang berani itu keluar. Dia mengirimnya. Dia juga pun segera kembali. Dia juga sama dalam keadaan terkejut seperti 3 rekannya sebelumnya yang terkejut. Malik bertanya kepadanya, 'Apa yang kamu lihat?' Maka orang berani itu menjawab, 'Aku telah melihat orang-orang berkulit putih di atas kuda belang, dan tidak ada kekuatan untuk melihat ke arah mereka. Demi Tuhan, aku telah dihinggapi ketakutan yang kamu lihat ini. Aku tidak dapat menguasainya. Lebih baik kita kembali dari sini.' Tetapi meskipun demikian, Malik bin Auf tidak mundur dari niatnya. Mengenai pengamatan yang disebutkan oleh mata-mata musuh, menurut keterangan para penulis sejarah Nabi, bisa diartikan dalam 2 corak. Sebagian berpendapat bahwa mata-mata tersebut telah melihat malaikat dan menjadi ketakutan setelah melihat mereka. Sedangkan sebagian lain bisa berpendapat bahwa ketika mereka melihat pasukan kaum muslimin, kebesaran ilahi menguasai mereka sedemikian rupa sehingga mereka menjadi ketakutan. Hazrat Salamah bin Aqwa menuturkan, "Kami menyerang Hawazin bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat itu di waktu duha, seorang laki-laki datang dengan unta. Saat itu kami sedang makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki itu mendudukkan untanya dan mengikatnya dengan tali, lalu maju dan duduk makan bersama para sahabat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang itu mulai berbicara dengan semua yang ada. Ia berkata, 'Kami juga cukup lelah, tunggangan pun sedikit.' Kemudian orang itu dengan cepat berjalan menuju untanya setelah berbicara dengan para sahabat, dan dengan segera melepaskan tali, menaikinya dan mulai menggiring unta tersebut untuk dibawa pergi. Maka Rasulullah SAW melihatnya dan bersabda, 'Ini adalah mata-mata, tangkap dia dan hukumlah mati.' Seorang laki-laki dari Banu Aslam menunggang unta dan mengejarnya. Hazrat Salamah menuturkan, 'Saya mengejarnya dengan unta betina saya. Setelah mendekatinya, saya memegang tali kekang untanya dari depan. Saya mendudukkan untanya. Ketika ia meletakkan lututnya di tanah, saya menyerang dengan pedang dan memenggal leher orang itu.
Ia pun jatuh ke bawah. Saya mengambil untanya, senjata-senjata, dan semua perlengkapannya, lalu menghadap ke hadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang-orang siapa yang telah membunuhnya. Para sahabat menyampaikan bahwa Ibnu Aqwa yang membunuhnya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa semua barang ini juga menjadi milik dirinya. Jumlah kaum muslim adalah 12.000, sedangkan jumlah musuh 30.000. Dalam menyebutkan tentang perang Hunain, terkadang jumlah musuh disebutkan 30.000, terkadang 20.000, dan terkadang 4.000. Rinciannya adalah bahwa laskar musuh yang berhadapan langsung berjumlah 20.000. Dan jika istri anak mereka disertakan, maka jumlahnya menjadi 30.000. Malik bin Auf telah memilih pemanah terbaik dari pasukannya dan menyembunyikan mereka di gunung-gunung. Dan mereka mengintai untuk penyergapan. Lalu mereka menyerang kaum muslim secara tiba-tiba sekaligus, sehingga menimbulkan kekacauan dalam barisan pasukan muslim. Mereka ini berjumlah 4.000. Malik bin Auf, panglima perang Banu Hawazin, menyusun barisan pasukannya dengan cara yakni ketika 2/3 malam telah berlalu, Malik bin Auf mendatangi pasukannya dan menyembunyikan mereka di tempat-tempat yang telah ditentukan di lembah Hunain. Lembah ini memiliki banyak jurang dan celah-celah di dalamnya. Ia menyebarkan orang-orang di dalamnya dan mereka bersembunyi dan mengintai agar dapat menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau secara mendadak. Susunan barisan kaum kafir adalah sebagai berikut. Paling depan adalah pasukan berkuda, di belakang mereka ada pasukan infanteri, di belakang mereka para wanita dan anak-anak mereka di atas unta, dan di belakang mereka harta benda lainnya berupa unta, kambing, domba, dan ternak lainnya. Pada saat keberangkatan dari Mekah menuju Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan pasukan berkuda Banu Sulaim yang berjumlah 1.000 orang di barisan terdepan pasukan, dan komando mereka diserahkan kepada Hazrat Khalid bin Walid. Ketika pasukan tiba di tempat Jaranah, pada waktu sahur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukan menjadi pasukan Maimanah, yaitu sayap kanan, dan Maisarah, yaitu sayap kiri, dan Qalb, yaitu bagian tengah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di bagian tengah. Beliau memberikan bendera-bendera besar kepada kaum Muhajirin dan Ansor. Satu bendera untuk kaum Muhajirin beliau serahkan kepada Hazrat Ali. Satu bendera beliau serahkan kepada Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan satu bendera beliau berikan kepada Hazrat Umar Faruq. Untuk kaum Ansar, bendera untuk suku Khazraj beliau anugerahkan kepada Hazrat Hubab bin Munzir, dan bendera suku Aus beliau serahkan kepada Hazrat Usaid bin Huzair. Demikian pula Hazrat Abu Burdah bin Niyar, Hazrat Abu Lubabah bin Abdul Munzir, dan Hazrat Qatadah bin Nu'man juga memperoleh bendera. Selain itu, ada lebih dari 20 bendera-bendera kecil juga yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bagikan kepada berbagai kelompok. Pada hari pertempuran Hunain, seseorang berkata, "Hari ini kita tidak akan dikalahkan karena sedikitnya jumlah kita." Maksudnya hari ini jumlah kita sangat banyak. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak menyukai perkataan ini, dan Al-Quran Suci juga memandang perkataan ini dengan ketidaksukaan seraya menyatakan demikian. Iz a'jabatkum kasratukum. Iz a'jabatkum kasratukum. Yakni ketika jumlah kalian yang banyak membuat kalian terjebak dalam ketakaburan. Dalam pertempuran Hunain, kemenangan awal diperoleh kaum muslim. Kemudian, akibat serangan dahsyat musuh, terjadi kepanikan yang telah disebutkan sebelumnya.
dan terjadi kekalahan sementara. Namun pada akhirnya kaum muslim meraih kemenangan yang gemilang. Rinciannya adalah sebagai berikut. Tentang Ghazwah Hunain, umumnya disebutkan bahwa pasukan kaum muslim memasuki lembah Hunain dalam kegelapan fajar, sementara pasukan kafir telah tiba lebih dulu di lembah tersebut, dan pemanah-pemanah terbaik mereka bersembunyi di sana di celah-celah gunung. Ketika kaum muslim memasuki lembah tanpa mengetahui keberadaan mereka, para pemanah tersebut tiba-tiba menyerang, sehingga terjadi kepanikan di barisan kaum muslim, dan mereka mulai melarikan diri hingga hanya Rasulullah SAW dan beberapa sahabat beliau yang tersisa di sana. Kemudian ketika Rasulullah SAW terus-menerus memanggil, barisan kaum muslim kembali dan kemudian terjadi pertempuran sengit dengan musuh, dan musuh mengalami kekalahan telak serta meninggalkan medan perang sambil melarikan diri. Hal ini diambil dari Sirah Ibnu Hisham, namun dalam Sahih Bukhari terdapat sebuah riwayat yang jika dilihat, pertempuran Hunain memiliki rincian yang agak berbeda. Hazrat Bara bin Azib yang ikut serta dalam perang Hunain, riwayatnya terdapat di banyak tempat dalam Sahih Bukhari. Ia menuturkan, ketika kami menyerang Banu Hawazin, mereka mengalami kekalahan dan mundur, dan kami mulai mengumpulkan harta ganimah. Namun saat itu mereka menghujani kami dengan hujan panah yang menyebabkan para pemuda yang tidak memiliki perlengkapan pelindung berbalik dan melarikan diri. Tetapi mengenai Rasulullah SAW, beliau tetap bertahan di medan perang. Perawi Bara bin Azib berkata, saya melihat Rasulullah SAW, beliau menunggangi keledai putih, dan Abu Sufyan bin Haris memegang tali kekangnya, dan beliau bersabda, Anan Nabiyyu la kazib, anabnu Abdul Muttalib. Yakni aku adalah Nabi, dan ini bukanlah kedustaan, dan aku adalah putra Abdul Muttalib. Jika ini dilihat, selain riwayat Bukhari, maka perang Hunain terbagi menjadi dua tahap, dan umumnya para penulis sejarah Nabi menyebutkannya seperti ini. Pertama, kaum muslim menjadi terpencar karena serangan mendadak, dan kedua, kaum muslim berkumpul kembali untuk menyerang dan mengalahkan musuh. Tetapi jika riwayat Bukhari ini dijadikan dasar, dan inilah yang tampak lebih benar, maka perang Hunain terbagi menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama, pasukan kaum muslim tanpa ragu-ragu memasuki lembah Hunain. Maka pasukan musuh yang berada di hadapan mereka terus mundur, dan ketika kaum muslim melihat kemunduran mereka, sebagian dari kaum muslim sibuk mengumpulkan harta ganimah. Pada tahap kedua, Panglima Banu Hawazin, yakni Malik bin Auf, yang telah menempatkan 4.000 pemanah terbaiknya secara tersembunyi di celah-celah gunung, dan ketika mereka melihat pasukan kaum muslim memasuki lembah, mereka seketika melancarkan serangan panah yang dahsyat. Banu Hawazin adalah para pemanah terbaik di Arab. Saat di kegelapan pagi, dan sejumlah kaum muslim sibuk mengumpulkan harta ganimah perang, dan di antara mereka juga terdapat sejumlah muslim baru dari Mekah yang keislamannya belum benar-benar tertanam kuat di dalam hati mereka, dan mereka juga tidak memiliki perlengkapan pelindung yang memadai seperti halnya helm besi dan baju zirah yang dapat melindungi mereka dari panah-panah. Maka untuk menghindari serangan panah yang mendadak ini, orang-orang tersebut melarikan diri dari tempat itu. Mereka juga memiliki tunggangan. Ketika mereka tiba-tiba melarikan diri ke belakang, terjadilah kepanikan di seluruh pasukan, dan unta-unta serta kuda-kuda pun mulai berlari. Binatang-binatang menjadi liar. Karena keadaan di lembah tersebut, jalan juga menjadi sempit dan binatang-binatang terus menginjak-injak orang-orang. Karena kepanikan pasukan ini, Hazrat Khalid bin Walid sendiri terluka dan jatuh dari kudanya, dan pasukan kaum muslim menjadi tercerai-berai. Ini juga tertera dalam sebuah buku sejarah Nabi. Kemudian tahap ketiga yang menentukan terjadi dengan cara yang diriwayatkan oleh Hazrat Anas bin Malik. Barisan pertama dari pasukan muslim mulai goyah. Yang pertama melarikan diri adalah pasukan dari Bani Sulaim. Kemudian menyusul kaum muslimin baru dari Mekah.
Lalu orang-orang lainnya pun kalah dan lari tanpa memperdulikan siapapun. Debu yang berterbangan pun begitu pekat hingga tidak seorang pun dari mereka dapat melihat telapak tangannya sendiri. Dalam seluruh peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, hal yang paling menonjol adalah bahwa bagaimanapun keadaan di medan peperangan, keteguhan dan keberanian yang dimiliki oleh Rasulullah SAW tidak ada bandingannya. Pada saat kaki para pemberani sekalipun goyah, beliau SAW tetap berdiri teguh, laksana sebuah batu karang. Hazrat Anas bin Malik meriwayatkan, Rasulullah SAW adalah orang yang paling tampan dan paling indah rupanya, paling dermawan dan paling pemberani dibanding siapapun. Mengenai perang Hunain, Hazrat Bara bin Azib menuturkan, ketika semua orang tercerai-berai dan Rasulullah SAW hanya tinggal bersama beberapa sahabat saja, sementara musuh bergerak maju ke arah beliau SAW, pada saat itu beliau SAW justru maju sendirian menghadapi musuh, sambil berseru dengan suara lantang, "Aku adalah putra Abdul Muttalib." Perawi menuturkan, demi Allah, ketika perang sedang memuncak, kami selalu berlindung di dekat Rasulullah SAW, dan orang yang paling dianggap berani adalah yang paling dekat dengan beliau SAW. Pada saat itu, keberanian dan keteguhan hati beliau SAW tampak jelas. Meskipun dalam keadaan sendirian, beliau SAW tetap mengarahkan tunggangan beliau ke arah musuh. Hazrat Abbas meriwayatkan, aku dan Abu Sufyan bin Haris tetap bersama Rasulullah SAW dan tidak berpisah dari beliau SAW walaupun sekejap. Ketika orang-orang tercerai-berai, Rasulullah SAW mulai mengarahkan tunggangan beliau dengan cepat ke arah musuh. Pada saat itu, aku memegang kendalinya agar tunggangan itu tidak semakin cepat, sementara Abu Sufyan bin Haris memegang pijakan kaki pada kanan kiri pelana. Menurut sebuah riwayat, Hazrat Abu Bakar yang saat itu juga bersama beliau SAW berusaha menahan tunggangan dengan memegang kendalinya. Rasulullah SAW lalu bersabda kepada Hazrat Abbas, "Wahai Abbas, panggillah, wahai para sahabat pohon, yakni Ashabus Samra." Artinya mereka yang pada peristiwa Hudaybiyah telah berbaiat dengan berjanji untuk mengorbankan jiwa mereka. Hazrat Abbas meriwayatkan, karena suaraku keras, maka aku pun menyeru dengan lantang, "Wahai para sahabat pohon, di manakah kalian?" Beliau berkata, "Demi Allah, ketika orang-orang mendengar suaraku, mereka kembali sebagaimana induk sapi kembali kepada anaknya. Mereka pun berseru, 'Labbaik, labbaik, ya Rasulullah. Kami hadir, kami hadir.' Lalu mereka kembali dengan penuh semangat dan segera memulai pertempuran melawan musuh. Riwayat ini terdapat dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan bahwa ketika pasukan Muslim tercerai-berai, hanya beberapa orang yang tetap berada di sisi Nabi SAW. Jumlah mereka disebutkan bervariasi. Ada yang meriwayatkan 4 orang, ada pula yang meriwayatkan hingga 300 orang. Perbedaan jumlah ini kemungkinan disebabkan karena benar-benar hanya segelintir orang yang berada tepat di sisi Rasulullah SAW, sementara sebagian lainnya sedang menghadapi musuh di tempat yang berbeda, sehingga secara keseluruhan jumlah mereka di medan perang mencapai sekitar 300 orang. Bisa juga jumlah orang yang berada di dekat Rasulullah SAW berubah-ubah pada waktu yang berbeda. Ada yang melihat beliau hanya bersama 3 atau 4 orang, lalu meriwayatkan demikian. Ada yang menyaksikan 10 atau 12 orang, lalu menyebut jumlah itu. Sementara yang melihat lebih banyak pun meriwayatkan sesuai dengan apa yang ia lihat. Bagaimanapun, ada suatu waktu ketika hanya segelintir orang saja yang tetap berada di sisi Nabi SAW. Dalam satu riwayat tertera, seorang pernah bertanya kepada Al-Bara, "Wahai Abu Ammarah, apakah engkau melarikan diri pada hari Hunain?" Beliau menjawab, "Demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah berpaling atau mundur.
Akan tetapi, sebagian para sahabat beliau yang masih muda dan terburu-buru, yang tidak memiliki senjata, ketika mereka berhadapan dengan kaum pemanah, yakni pasukan Hawazin dan Bani Nasr, mereka terus-menerus dihujani panah yang hampir tak satu pun meleset. Saat itulah Rasulullah SAW justru maju untuk menghadapi musuh. Beliau SAW turun memohon pertolongan kepada Allah dan berseru, "Anan nabiyyu la kazib, ana ibnu Abdul Muthalib." Aku adalah Nabi, ini bukan kedustaan, aku adalah anak Abdul Muthalib. Iyas bin Salamah meriwayatkan dari ayahnya, Salma bin Aqwa, ia berkata, kami berangkat bersama Rasulullah SAW menuju Perang Hunain. Ketika kami berhadapan dengan musuh, aku maju dan naik ke sebuah lembah. Di sana aku bertemu dengan salah seorang musuh. Aku melepaskan anak panah kepadanya, lalu ia bersembunyi dariku, dan aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Setelah itu, aku melihat orang-orang keluar dari lembah yang lain. Antara mereka dan para sahabat Rasulullah SAW terjadi pertempuran, hingga para sahabat Rasulullah SAW berbalik mundur. Aku pun ikut mundur. Waktu itu aku mengenakan 2 helai kain. Satu kuikatkan di tubuhku, dan yang lain aku kenakan di atasnya. Kain bagian atas terlepas, lalu aku mengikat keduanya menjadi satu. Ketika mundur, aku lewat di depan Rasulullah SAW. Beliau menunggangi seekor keledai berwarna hitam dan putih. Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Aqwa, apakah engkau melihat sesuatu yang menggelisahkanmu? Mengapa engkau berlari kembali dalam keadaan seperti ini? Hazrat Muslim Ma'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika menyebutkan peristiwa mundurnya pasukan pada hari Hunain karena terkena hujan anak panah, bersabda, dalam perang Hunain, ketika pasukan kaum muslimin mundur karena serangan anak panah musuh yang semakin dahsyat, Rasulullah SAW hanya dengan beberapa sahabat melangkah maju menuju arah musuh. Melihat dahsyatnya serangan musuh itu, Hazrat Abu Bakar berusaha menghentikan beliau. Ia maju ke depan dan memegang kendali kuda Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW bersabda, lepaskan kendali kudaku. Beliau bersabda, Anan nabiyyu la kazib, ana ibnu Abdul Muthalib. Aku adalah Nabi Allah dan ini bukan kedustaan. Aku adalah putra Abdul Muthalib. Sabda beliau ini, yakni aku adalah putra Abdul Muthalib, mengandung maksud bahwa pada saat itu serangan musuh begitu hebatnya, dengan 4.000 pemanah yang menghujani pasukan dengan anak panahnya. Dalam keadaan demikian, langkah berani beliau SAW untuk maju ke depan tampak jauh di atas kemampuan manusia. Ungkapan ini bisa saja disalahpahami dan orang-orang beranggapan bahwa dalam diri beliau SAW terdapat kekuatan ketuhanan. Oleh karena itu, beliau SAW bersabda, aku hanyalah putra Abdul Muthalib dan seorang manusia biasa. Hanya pertolongan Allah Ta'ala sajalah yang menyertaiku, karena aku adalah Nabi utusannya. Tidak semua orang lari dari medan perang. Mengenai hal ini terdapat pula riwayat-riwayat. Imam Nawawi menuliskan bahwa yang lari bukanlah seluruh pasukan, melainkan orang-orang al-mu'allafatul qulub, yaitu orang-orang munafik, serta sebagian penduduk Mekah lainnya yang ikut serta dalam perang ini dan belum masuk Islam. Mereka inilah yang mulai melarikan diri. Kekalahan yang tiba-tiba itu terjadi karena musuh melepaskan hujan anak panah sekaligus. Bagaimanapun, benar apa yang dikatakan Imam Nawawi, bahwa tidak semua Muslim lari dari medan perang karena rasa takut. Yang lari hanyalah orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, termasuk sejumlah orang yang sejatinya tidak memiliki niat untuk berperang. Mereka hanya ikut serta karena menginginkan harta ganimah atau sekedar menjadi penonton. Akan tetapi, kenyataan juga menunjukkan bahwa larinya mereka, ditambah serangan panah yang dahsyat, membuat hewan tunggangan kaum muslimin menjadi panik. Hewan-hewan tunggangan itu berlarian dan membawa serta orang-orang Islam yang menungganginya. Dengan cara demikianlah banyak orang yang mundur, bukan karena kehendak sendiri, melainkan akibat hewan-hewan tunggangan yang panik. Akibatnya kaum muslimin yang setia dan berani pun sempat dibuat tak berdaya untuk beberapa waktu. Adapun rincian lebih lanjut mengenai hal ini insya-Allah akan dibahas pada kesempatan yang akan datang. Hari ini, Jalsah Salanah Jerman juga telah dimulai. Semua peserta yang hadir di sana
hendaknya berdoa sebanyak-banyaknya semoga Allah Ta'ala memberikan mereka taufik untuk mencapai tujuan-tujuan jalsah. Janganlah mereka datang hanya dengan menganggapnya sebagai sebuah pertemuan duniawi, melainkan jadikanlah hari-hari ini sebagai kesempatan untuk bertekad dan berusaha agar terus maju dalam segi ilmu, amal, dan kerohanian. Pada hari-hari ini hendaknya lebih banyak meluangkan waktu dalam zikir ilahi dan doa. Di samping berdoa untuk diri sendiri dan generasi keturunan, hendaknya juga berdoa untuk kemajuan jemaat serta memohon perlindungan Allah Ta'ala dari keburukan para penentang, sekaligus berdoa agar kejahatan mereka berakhir. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari kejahatan mereka. Di Pakistan, hampir setiap hari terjadi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Semoga Allah Ta'ala segera menyediakan sarana untuk menghukum para penentang tersebut. Secara umum, kita juga harus berdoa untuk perdamaian dunia. Orang-orang duniawi ini, karena perbuatan mereka sendiri, semakin dekat menuju kehancuran. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari kehancuran yang dahsyat itu. Doakanlah juga rakyat Palestina. Pemerintah Israel telah melampaui batas dalam berbuat kezaliman. Sepertinya mereka ingin melenyapkan orang-orang Palestina dari muka bumi. Anak-anak, perempuan, orang tua, orang sakit, dan jiwa-jiwa tak berdosa menjadi korban kezaliman. Pembantaian berlangsung di mana-mana. Kini bahkan sebagian politisi dan pemerintah duniawi pun mulai bersuara, mengatakan bahwa hal itu salah dan agar dihentikan. Namun pemerintah Israel sama sekali tidak menghiraukan seruan mereka. Rasa haus akan kekayaan dan kekuasaan telah membuat Israel, Amerika, serta sekutunya semakin sombong dan menjerumuskan mereka pada puncak kezaliman. Pemerintah-pemerintah Muslim pun tidak melakukan apa-apa. Jika memang mereka tidak sanggup berbuat, setidaknya mereka hendaknya mengubah keadaan diri mereka sendiri dan merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala agar Dia menolong mereka. Alangkah baiknya jika mereka mau menyadari hal ini. Demikian pula, sebagian umat Islam justru menzalimi sesama Muslim lainnya. Semoga Allah Ta'ala menghentikan mereka dari perbuatan zalim itu. Saat ini, merupakan tugas kita, para Ahmadi, bahwa dimanapun memungkinkan, kita harus menyuarakan penentangan terhadap semua kezaliman ini. Dan terutama, banyak-banyaklah berdoa. Berdoalah dengan penuh keperihan di hati. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik untuk menjalankannya. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله